Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahlah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz M. Azhari Nasution Maiza. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahi khairil asma, bismillahi rabbil ardi was sama, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ba'da salat witir, ba'da salat tarawih, belum witir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau tidak salah saya diamanahi temanya, saya lupa nih. Mana ini DKM, tolong ingetin saya nih. Sebentar. Ini. Sebentar. Amalan keutamaan di bulan Ramadan. Ini on the spot ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kalau kita ibaratkan tamu, maka jangan tidak kita sambut. Ada banyak cara orang menyambut Ramadan dan macam-macam euforianya itu. Saya ingin sadur pendapatnya Tuan Syekh Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah, qaddasallahu ruhah wa nawwara dharihah. Beliau jelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, itu masyhur sekali. Pertama dia bilang begini, wala tadhunna idza sumta anna as-sawma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'in faqat bal tamamus shaum bi kaffil jawarih kulliha amma yakrahullah. Jangan pernah menduga kalau puasa ini hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, nahan hubungan badan suami istri. Tetapi puasa yang ideal itu menurut Imam Al-Ghazali adalah bal tamamus shaum bi kaffil jawarih kulliha amma yakrahullah. Ketika semua organ tubuh kita ini diajak untuk berpuasa. Mata diajak berpuasa, telinga berpuasa, kemaluan berpuasa, perut berpuasa, kaki tangan berpuasa, hati berpuasa, lintasan pikiran diajak berpuasa. Bagi Imam Al-Ghazali, itulah puasa yang sebenarnya itu. Nah, ini sulit ini. Itu memang kalau cara pandang sufi memang agak beda. Kalau kita bicara fikih formal, menahan lapar, haus, tidak hubungan badan, itu sudah sah puasanya. Sudah sah tidak bapak-bapak? Sah. Tetapi bagi Al-Ghazali yang konsentrasinya di tasawuf, itu belum makbul puasanya,
boleh jadi sah tapi belum makbul. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada banyak yang berpuasa tetapi puasanya dinilai hanya menahan lapar dan haus saja. Atau bahasanya Abdul Qadir Al-Jilani, kam min saim muftir wa kam min muftir saim. Banyak banget orang yang merasa dirinya udah puasa tapi sebenarnya dinilai sudah berbuka. Ini dahsyat lagi nih, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu amalan puasa itu tidak hanya nahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana seluruh anatomi tubuh yang dititipkan Tuhan pada diri kita ini diajak berpuasa. Itu sulit sekali. Jadi ada puasa fisik, puasa badani, nahan lapar dan haus, tapi ada puasa yang sifatnya khusus, puasanya lebih di-upgrade. Nah, dan ini perlu riyadhah, perlu latihan. Kadang-kadang kita puasa baru sahur ini, belum dimulai puasa, baru sahur sudah ribut suami istri. Nah, itu sudah diuji itu. Marahnya, hatinya, kolbunya, dan lain-lain. Yang ibu-ibu juga bangunin suami sahur sudah ribut itu. Padahal mau puasa ini. Ini kalau menurut kacamata Al-Ghazali ini perlu di-upgrade ini. Dan bapak-bapak juga kadang-kadang susah juga dibangunin. Sehingga ibu-ibu itu sudah capek dia bangunin suaminya PR, bangunin anak PR. Ibu-ibu perlu tahu metodenya. Memang bapak-bapak ini agak susah banguninnya. Assalamualaikum sayang, bangun ya. Itu dilembut-lembutin. Assalamualaikum, enggak bangun juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur, bangun. Bangun dia. Jadi at-tariqatu ahammu minal maddah. Kadang-kadang metode itu jauh lebih penting daripada isi. Niat ibu bagus bangunin suami, tapi salah metode, kacaulah jam sahur itu, tidak lagi khidmat. Ya, betul Pak? Ya, bukan bapak-bapak aja yang betul, ibu-ibu juga betul ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita diuji puasa itu. Diuji sekali. Waktu sahur diuji, waktu berbuka juga diuji. Oke. Jadi mata diajak berpuasa dari melihat yang haram-haram. Jangan kita manja. Jadi melihat, apalagi kita berpuasa di Jakarta, di perkotaan, di kota metropolis, itu pahalanya jauh lebih dahsyat daripada yang tinggal di desa itu. Ini yang tinggal di mana ini? Daerah apa? Tanjung Barat. Bukan main. Itu godaannya dahsyat bener. Apalagi masjidnya pinggir jalan. Allahu Akbar. Itu yang tinggal di desa, belum ada apa-apanya dengan orang puasa di metropolis. Godaan matanya, godaan telinganya, dan lain-lain. Sampai kata Al-Ghazali, ibu-ibu, orang yang puasa tapi dia bergosip, atau janganlah bergosip, dia mendengar gosip orang, maka dosanya sama dengan orang yang bergosip. Jadi mendengar, telinganya tidak diajak berpuasa, tapi justru dia menyimak gosip orang, itu dosanya sama dengan orang yang bergosip. Loh kok bisa? Ternyata menurut Al-Ghazali, karena orang yang mendengar gosip itu bukan berarti dia tidak mau gosip, tapi apa yang sudah dia mau gosipkan itu diwakili sama orang. Betul gak kira-kira ini? Jadi kadang-kadang mazhab gosip itu banyak. Ada yang pertama mazhabnya memancing. Sudah dapat kabar belum? Itu dia pancing itu. Yang kedua panas-panasin. Tapi saya dengar infonya nggak begitu. Wah, ini orang makin 1 jam dia tahan itu gosip. Bu, puasa itu janganlah nonton infotainment. TV juga harus diajak puasa. Banyak program-program religi. Damai Indonesiaku. Besok istri saya yang nampil.
besoknya lagi saya, atau Cahaya Hati, Hafiz RCTI, banyak itu. Nah, itu diajak berpuasa TV itu. Jangan nonton infotainment, ngasih makan sama artis. Dia kaya, kita dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, telinga diajak puasa, perut kerongkongan diajak puasa, dan seluruh organ ini diajak puasa. Saya pernah baca juga, kalau saya tidak salah ya, di Al-Bidayah juga itu, orang yang berhasil menjaga atau dalam konteks puasa berhasil mempuasakan 8 organ dalam dirinya: mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, perut, kemaluan. Maka 8 pintu neraka ditutup Allah untuk dirinya. 8 ini kalau dijaga, 8 pintu neraka ditutup oleh Allah untuk dirinya. Itu kan masyhur sekali itu. Ada, kita sampai jam berapa ini? 1:30. Ngundang apa ngontrak ini? Itu masyhur itu, idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ramadan datang, neraka ditutup, surga dibuka, setan di kerangkeng, diikat. Bukan Ramadannya saja yang membuat surga dibuka dan neraka dikunci, tapi kita dulu yang ngunciinnya. Sama dengan setan tadi. Karena nanti jadi problem, itu paradoks. Katanya setan di kerangkeng, tapi kok habis tarawih sendal hilang. Itu gimana itu? Atau setan di kerangkeng tapi berita kriminal di news makin rame, ya kan? Itu sahih nggak hadisnya? Hadisnya sahih, tapi perlu pemahaman yang sahih. Bukan cuman secara transmisi sanad, tapi pemahamannya juga harus sahih. Menurut saya tidak hanya setan yang dikerangkeng, meski ada pendapat yang begitu ya. Tetapi bagi saya, yang mengerangkeng setan itu bukan Ramadannya, tapi yang paling penting kitanya yang mengerangkeng setan itu. Berhasil tidak kita merangkeng setan yang ada dalam diri kita ini? Kalau kita berhasil berlatih, mendidik, mentraining, meriadah, tajribah di Ramadan, mengkerangkeng setan di 30 atau 29 hari full Ramadan, Tuhan berharap, bukan hanya berharap, tapi mengklaim la'allakum tattaqun, maka kita dipastikan akan menjadi orang yang bertakwa, mandiri memenjara setan tanpa Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Maknanya begitu. Jadi bukan pasif, tetapi aktif. Bukan setan tuh digerangkeng maknanya pasif, bukan, tapi aktif. Kalau pasif bukan puasa namanya, enak banget, nggak ada ujiannya, nggak ada godaannya. Aktif. Jadi kita yang kerangkeng setan itu, kita yang penjarakan setan itu. Nah, hadis ini juga menunjukkan berarti tidak semua perbuatan jahat manusia itu ulah setan. Katanya setan dikerangkeng, tapi kok manusia masih ada aja yang nakal, badung. Berarti yang buat manusia badung bukan cuman setan, ya kan? Logika terbaliknya kan begitu. Dalam diri kita ini ada namanya asyahawah, ada namanya an-nafs, ada namanya al-hawa. Tanpa setan pun kita bisa jadi orang baik dan kita bisa jadi pendurhaka. An-nafs itu netral, bisa baik, bisa ngajak keburukan. Kalau yang baik namanya mutmainnah, kalau buruk namanya lawamah, mulhamah, ammarah. Tapi kalau al-hawa dan asyahawah itu ngajaknya yang buruk-buruk aja. Jadi tanpa setan pun kita sudah bisa buruk. Coba saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Itu wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua disuruh sujud dan semua sujud kepada Adam untuk menghormati ciptaan Allah dan mendukung Adam untuk jadi pemimpin di dunia, kecuali satu makhluk namanya iblis. Lalu gara-gara itu iblis dideportasi dari surga kan?
Nah, pertanyaannya begini, siapa yang menggoda iblis kok dia kemudian tidak sujud sama Adam? Yang goda iblis waktu itu siapa? Repot. Jadi ternyata si penggoda pun digoda juga kan. Nah, Bu Ibu ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah brosur umroh. Ya kalau kasih umrohnya belum bisa, masih covid, brosurnya dulu. Ya, itu satu alasan. Kedua nggak balik modal kita Pak. Baik, oke, itu satu. Yang kedua, oke, saya masih menyadur Al-Ghazali lagi. Kata Al-Ghazali, kalau buka puasa itu jangan terlalu banyak porsinya. Orang yang terlalu banyak porsinya sehingga dia kekenyangan, itu bukan puasa namanya, kata Al-Ghazali. Itu sama saja dia bukan puasa, tapi ganti istilah, pindah jam makan. Al-Ghazali kritiknya pedas itu, karena memang orang tasawuf. Jadi orang yang banyak sekali makan di waktu berbuka itu bukan puasa, cuman pindah jam makan. Tapi Bapak Ibu ini terbukti mesti buka puasanya menurut versi Al-Ghazali karena tarawihnya 20 rakaat. Hebat-hebat ini. Kalau kekenyangan tidak ada yang sanggup. Jadi kata Al-Ghazali begitu itu. Tidak boleh. Iya. Nabi itu kan makan untuk menegakkan tulang punggung. Lah kalau makan dengan makan itu membuat punggung jadi malah nyungsep di kasur, itu sudah bukan sunnah lagi, tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Meski tidak haram tapi bisa makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi euforia berbuka juga harus diatur ternyata porsinya. Kadang-kadang sebelum berbuka waktu sahur kita sudah briefing tuh suami istri. Hari ini lauknya apa, Pak? Jadi lauknya apa? Menu buka puasa kita apa? Kita sudah pikirkan itu. Menurut Al-Ghazali, puasa itu udah nggak musim lagi kayak begitu. Jadi Al-Ghazali ingin mendidik kita dari junk food ke real food ke spiritual food. Jadi yang makanan-makanan itu nomor 17. Bagaimana makanan-makanan spiritual ini bisa kita nikmati? Tarawih, witir, tadarus, tilawah, tadabur, iktikaf. Lah kalau sudah kekenyangan gimana menikmati spiritual food itu? Risol masuk, lontong 5, belum kolaknya, es cendol, lontongnya dia pilih 2, satu isi sayur, satu isi oncom. Iya, Ustadz hafal banget ya, kita juga pelakunya. Ini kita ngeritik diri kita juga ini. Al-Ghazali ngomong begitu. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita nikmati puasa ini tidak hanya berhenti pada aspek ritual, tapi mari kita upgrade sampai titik spiritual. Sampai kapan lagi puasa kita ini disibukkan dengan menu-menu berbuka, ya, cuma nahan lapar sama haus saja. Mari kita upgrade itu. Kalau ukuran anak-anak tidak masalah. Kakak mau buka puasa apa biar mama masaki hari ini? Itu enggak apa-apa. Itu biar dia semangat. Tapi kalau suami, Bu, gara-gara tidak dimasakin kesukaannya dia marah sama ibu, itu masih anak-anak berarti itu. Ada begitu, puasa tapi karena tidak dimasakin kesukaannya dia marah sama istrinya. Wah, kacau sudah itu. Dia tidak paham berarti makna puasa itu. Kalau anak-anak nggak apa-apa, sehari puasa kasih gocap, ya kan? Tidak apa-apa, itu motivasi. Oke, nah saya pengen sadur satu lagi. Menurut Al-Ghazali, jangan sampai kita beribadah itu di label menjadi orang yang al-maghrur,
terkamuflase, tertipu oleh ibadah kita sendiri. Menarik nih. Kok bisa ya? Itu saya dapat dalam Al-Kashfu wat Tabyin ya kalau tidak salah. Kata Al-Ghazali begini, orang yang tertipu sama ibadahnya itu ciri-cirinya dia lebih mementingkan yang sunnah di atas yang wajib. Tarawih dia datang cepet, subuh tidur, isya tidur, baru bangun itu, terus bangun mandi baru dia tarawih. Zuhur asar kadang-kadang nggak sholat, tapi tarawihnya getol sampai DKM nyewa terpal buat nggak kehujanan, takut nggak muat jamaah. Itu al-maghrur. Bukan DKM-nya yang salah, bukan DKM-nya yang salah, tetapi cara pandang kebanyakan kita yang memprioritasi sunnah di atas wajib. Kok enggak DKM itu mesan terpal buat subuh gitu loh pertanyaannya. Kok buat tarawih? Itu yang dikritik Al-Ghazali itu. Tadarus. Kan ini amalan juga nih, tadarus. Buat kelompok. Target sehari hatam, dibagi 30 orang, satu orang satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. Bagus, sunnah saja. Yang wajibnya ngamalinnya kan. Nah ini ribet ini. Jangan semua kita ribet, iya kan? Yang ngamalinnya wajib atau ngebacanya? Ngamalinnya wajib. Ngebacanya sunnah saja. Memang si ulama-ulama kita itu kalau tadarus Ramadan itu luar biasa semangatnya. Imam Syafi'i itu tiap Ramadan 60 kali hatam, satu hari 2 kali. Saya yakin Imam Syafi'i tidak terima jadwal ceramah tarawih. Tapi kelasnya Imam Syafi'i itu, iya betul tidak Mas? Tidak terima jadwal ceramah tarawih, sudah sibuk dengan Quran. Kalau level saya ini masih terima, ya apa adanya saja. Lah, oke, kita nggak usahlah muluk-muluk kayak Imam Syafi'i, ya kan? Kelasnya Imam Syafi'i itu bukan cuman hatam lafalnya, tapi hatam maknanya. Gimana nggak hatam? Imam mazhab ngambil hukumnya dari situ. Pasti faham dan ngamalin, berikut hatam 60 kali selama Ramadan. Nah kita ini gimana? Karena itu sekali-sekali coba jangan cuman hatam lafalnya, buka terjemahannya, lihat tafsirnya. Penasaran apa sih pesan moral ayat ini? Amalin pelan-pelan. Nggak apa-apa, nggak hatam nggak apa-apa, sunnah. Meski lebih baik hatam, itu sepakat kita semua. Tetapi alangkah lebih bagusnya ya hatam lafalnya, ya hatam ngamalinnya. Itu sahabat-sahabat Nabi mentadaburi satu ayat bisa berbulan-bulan. Satu ayat. Saking luar biasanya mendalami maknanya. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan kita terlalu prioritas ingin cepat selesai hafal hatamnya, lalu kemudian bacaannya nggak benar, tajwidnya banyak polisi tidurnya, apalagi tadarusnya pakai mic-nya di luar, orang denger, lo tajwidnya salah malu kita, mic dalam aja, iya kan? Tapi kalau udah benar tajwidnya nggak apa-apa mic luar, syiar, biar orang terketuk hatinya ke masjid. Tadarus. Jadi tadarus itu isinya bukan hanya tilawah. Satu tilawah. Yang kedua tafahum, memahami maknanya. Yang ketiga tatbiq, praktek isinya. Wah ini sulit banget. Sulit sekali. Allahu Akbar. Nah, ini kritikan-kritikan Al-Ghazali untuk kita semua, supaya amalan-amalan Ramadan ini, karena kalau saya cerita amalan-amalan Ramadan itu normatif, semua kita udah tahu. Sedekah, tarawih, sholat, siapa yang tidak tahu? Setiap tahun disampaikan ustadz.
Tapi saya ingin lebih menukik lebih dalam dari versi Al-Ghazali, bagaimana amalan-amalan itu tidak hanya berhenti pada aspek ritual, tapi di-upgrade pada dimensi spiritual. Bahwa puasa ini adalah mujahadah, jihad, jihadun nafas, jihad yang paling gede itu puasa tuh, jihad lawan hawa nafsu, bukan bunuh diri, ledakin bom, itu bukan syahid namanya. Apa namanya itu? Sangit. Habis mati dia ngimpi, saya bisa kelonan nama kamu karena saya udah mati bunuh diri. Kata bidadarinya, ogah gua katanya, lu malu-maluin nama gua aja di bumi gitu. Gak mau bidadari. Itu jihad yang salah itu. Saya upload di Instagram saya, follow ya. Itu saya bilang al-jihadul yawm. Saya nukil dari perkataannya Jamal Al-Banna, adik dari Hasan Al-Banna, pencetus Ikhwanul Muslimin. Ini kakak adik ini, tapi beda pandangan, suka saling gontokan padahal satu rahim. Kata Jamal Al-Banna, al-jihadul yawm, jihad dalam konteks hari ini itu bukan bunuh diri, mati di jalan Allah, bukan cuman itu. Tetapi ketika kita menghargai hidup kita, kita ajak ibadah, kita ajak tulang-tulang sumsum ini, badan ini untuk mensyukuri dan menghargai hidup orang, itu juga jihad. Jadi makna baliknya bukan mati di jalan Allah dan mematikan diri di jalan Allah dalam arti mati yang fisik itu bunuh diri dan lain-lain, tetapi justru ketika kita menghargai hidup kita ini dan hidup orang, itu jihad. Siapa yang punya karyawan di sini? Pembantu di rumah? Punya supir? Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa yang ngasih hidup sama orang, gara-gara nafkah yang kita kasih, gaji yang kita kasih, dia bisa hidup, itu pahalanya sama kita kayak ngidupin semua orang. Itu jihad. Lah tarawih ini jihad, jihad juga. Jangan kata kagak capek tarawih. Coba tanya Pak Imam kita, capek nggak Ustaz? Loh, manusiawi capek. Capek nggak bapak-bapak ibu-ibu? Capek nggak? Justru kalau jawabnya nggak capek, itu bohong itu. Capek. Lah, enaknya kita ngapain? Nongkrong, main catur, ya nggak? Tapi kita ngopi, nerusin lontong yang tadi. Tapi kita tinggalin tuh oncom, kita datang ke mihrab. Allahu Akbar, bukan main. Ente tahu nggak mihrab itu apa artinya? Ini apa namanya nih? Mihrab, nggak cuman ini. Semua tempat kita sholat nih namanya mihrab nih. Mihrab itu kata Al-Asfahani, pakar leksikografi Quran, itu diambil dari kata al-harb, maknanya perang. Jadi mihrab itu artinya tempat berperang. Jadi jihadnya nggak usah kejauhan, bunuh diri. Tes dulu jihad di tempat sholat, bisa ngelawan setan nggak? Tahribus syaitan wal hawa. Pikiran kita kemana-mana, kagak khusyuk, ngelancong, itu kita jihad. Iya, susah nggak? Susah, itu jihad. Ini orang salah memahami makna jihad yang terlalu tekstual sehingga radikal dan lain-lain. Nah, ini hati-hati anak muda ini yang haus ilmu agama, main searching, googling. Anda salah lihat website, terpancing, ntar daftar ke Suriah. Jangan. Pahami dulu makna jihad itu apa. Ngaji sama ulama-ulama kita, undang guru-guru tua kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf gak bisa sampai 1:30 ya, karena saya lihat udah ada yang ngantuk-ngantuk ya. Jadi saya tutup aja. Cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz M. Azhari Nasution Maiza yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, bertepatan dengan 4 Ramadan malam kelima, akan ada ceramah Ramadan ba'da salat tarawih yang insya Allah akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Sihabuddin Zakaria. Semoga kita semua dapat menghadiri dan guru-guru kita juga dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Pengumuman yang kedua terkait dengan romol salat tarawih. Pemasukan pada tanggal 14 April 2021, pemasukan sebesar Rp883.500. Semoga para jamaah kita yang memberikan infaknya dapat mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan dapat ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi yang kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.